الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para alim ulama, para zu'ama, para sesepuh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Abi Bakar Al-Hamid, para penceramah kita, para habaib sekalian, terutama yaitu Habib Husain bin Abi Bakar Al-Hamid, Habib Alawi, Habib Soleh Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang kita tuntut sekarang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dari penceramah pertama hingga penceramah ketiga adalah bagaimana kita mendapatkan halawatul iman. Kita mendapatkan daripada manisnya iman kita tak kala kita mencintai baginda kita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya wajib kita mengetahui tentang sirah nabawiyah agar kita dapat memahami bagaimana kita mesti mencintai daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah kita mengingat sejarah bahwasanya manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam tersebut tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau rasul, menciptakan beliau nabi, dalam satu sejarah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falamma khalaqallahu Adam alqa dzalikan nuru fi tinati fa ahbatani Allahu ila al-ardi fi sulbi Adam fahamalani fis safinati fi sulbi Nuh faj'alani fi sulbi Ibrahim hina kudhiba 'alan nar. Ini tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan nur, masih berupa nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala itu para malaikat yang empat Allah Subhanahu wa taala utuskan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah suatu kalimat yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizan mahbubatani ilar rahman. Itu adalah kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah, tak kala ini nur diberikan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan nur yang begitu mulianya. Kemudian diserahkan kepada malaikat Israel, walhamdulillah wala ilaha illallah kepada malaikat Israfil dan juga kepada malaikat Mikail. Oleh karenanya, siapa orang yang sering berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling tidak nanti ketika mereka itu menjembatani siratal mustaqim,
Ini malaikat Israel mengatakan dia akan mengangkat, dia akan menarik manusia, hamba Allah, umat Rasulullah yang sering bertasbih, yang sering berselawat kepada Rasul, kalbarkil khatib. Diantar bagaikan kilatan petir. Begitu cepatnya, karena apa? Mereka itu sering berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Israel tugasnya ngapain? Halo? Sudah pernah ketemu? Mau ketemu? Sekarang. Ini malaikat Israel adalah pencabut nyawa. Siapa orang yang sering berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia cabutnya dengan secara perlahan-lahan. Makanya dalam kitab Zurratun Nasin itu diterangkan, tak kala manusia itu akan dicabut nyawanya, itu pertama kali yang akan dicabut adalah jempol kakinya. Jempol kakinya. Makanya kalau punya jempol bersihin. Takut malaikat nanti bersin dia. Ini jempol kaki sudah kayak jahe semua. Nah itu jempol kaki, malaikat Israel nyabutnya dari jempol kaki. Makanya ketika manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, yang dingin pertama kali adalah kakinya. Yang dingin pertama kali adalah kakinya. Kemudian ditarik sampai ke dengkul. Sampai ke dengkul, sampai ke pusar. Sampai ke pusar, sampai ke dada. Idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tandurun. Tak kala nyawa sudah sampai ke tenggorokan, engkau akan diperlihatkan apa? Tentang aktivitas Anda sekalian. Tak kala Anda mulai balik, mulai ngimpi basah, mulai head, itu sudah dihitung tentang amal kebaikan, perkataan-perkataan, ma yalfudhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan yang terucap oleh anak manusia kecuali diawasi oleh raqib dan atid. Bukannya sakit ya, raqib dan atid. Itu sudah sampai tenggorokan. Makanya kalau film India dia mau mati ngoceh dulu, bohong. Wah ini mau mati, dia apa? Wah bicara panjang lebar. Ada tiang dia joget. Itu India ya. Ada tiang pokoknya. Kalau ada orang India jangan dikasih tiang, pasti dia joget. Tuh tiang diputer-puterin aja dia. Tuh. Seperti itu. Tidak mungkin dia bisa berbicara. Walaupun dikatakan lakinu mautakum, talkinkan kematianmu. Ini lidah sudah mulai ditarik ke dalam, tidak bisa berkata-kata. Walaupun kamu mengatakan la ilaha illallah, keluar tidak suara dari orang yang sakaratul maut? Keluar? Tidak. Kenapa? Lidahnya sudah mulai pendek, tidak bisa berkata-kata. Nah ketika itulah, kalau kita lahir, kata Imam Syafi'i, waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururon. Kalau kita dilahirkan, orang di sekitar kita itu tertawa gembira. Kenapa? Kita bersuara. Nyak, begitu kan? Bersuara di sekitar kita gembira. Tetapi kalau kita meninggal dunia, orang-orang akan menyaksikan bagaimana ketika kita sakaratul maut. Dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, karangan Al-Qurtubi, itu diterangkan, tak kala manusia itu dicabut nyawanya, dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya orang yang dicabut nyawanya tersebut lebih sakit daripada kambing dikelet hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup. Ya Allah ya Karim, siapa yang akan menolong kita kecuali amal ibadah kita?
kambing dikuliti hidup-hidup. Kira-kira sakitnya bagaimana? Halo? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahuinya. Nah, kita lagi jalan, kena paku, kena beling, tergores kaki kita, sakit tidak? Sakit, apalagi kambing dikuliti secara hidup-hidup. Itu dikatakan lebih sakit daripada sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kalau ingat mati, ya Allah ya Karim, sendirian kita. Sendirian kita. Kalau kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, kita tidak dipanggil lagi nama kita. Walaupun nama kita bagus, kita tidak dipanggil nama kita. Ketika kita disolatkan, ada yang dipanggil namanya ketika disolatkan. Yang dipanggil siapanya? Tolong bawa jenazahnya ke depan. Tidak dibilang, tolong tuh Abdul Hadi bawa ke depan solatin. Ada nggak dikata begitu? Tidak. Yang dipanggil apa? Tolong jenazahnya bawa ke depan untuk disolatkan. Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Jikalau engkau menyolatkan mayit, ikhlaskanlah kamu dalam berdoa, dalam menyolatkan mayit tersebut. Makanya dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Profesor Dr. Said Sabiq dalam bab Sittatu Asya' tanfa'ul mayyit, itu diterangkan bab yang pertamanya yaitu al-istighfar. Di sini diterangkan idza shallaitumul 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau ingin kita diselamatkan dari sakaratul maut, diringankan cabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ngeliat jam saya sendiri. Ini yang di belakang udah protes aja. Ngeliat jam aja katanya udah. Baru jam 9. Ini jam dibawa kemana aja nggak pernah dirubah. Mau ke Israel, mau ke London, mau ke Amerika, nggak pernah nih diapain? Diputer. Nggak pernah diputer. Sampai di mana tadi? Diputer lagi. Ingatnya diputer aja dia nih. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala Nabi Allah Adam alaihi salam itu diciptakan, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam penciptaan Adam. Oleh karenanya Adam bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nurnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dia masuk ke dalam surga, di surga itu ada bilik. Tahu bilik? Kamar-kamar. Ibaratnya di situ adalah tingkatan-tingkatan surga. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam, tak kala dia masuk ke dalam surga, dia lihat itu. Di tempat kamar-kamar tersebut tertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam bingung. Namanya sudah ada, makhluknya belum ada. Dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah gerangan nama yang kau jejerkan dengan nama antum, dengan nama engkau ya Allah?" Dituliskan tiap-tiap kamar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ibu dan bapak sekalian, kalau ada ulama, ada habaib, ada kiai, dia ngantuk, masukin jempol tangannya kemana? Ke lak-lakan nih, namanya lak-lakan ya. Di sini apa namanya? Langit-langitnya. Bukan dia nyium baunya. Bukan.
dalam kitab Majalisus Saniyah itu diterangkan bahwasanya tak kala engkau ngantuk, engkau ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau masukkan apa? Kedua ibu jari kamu di atas langit-langit, kau baca selawat, kemudian kau usapkan ke matamu, maka engkau tidak akan mengantuk kembali. Itu ulama begitu. Kalau dia mulai ngantuk, dimasukkan yang namanya jempol ibu jarinya. Kalau kita begini, bawa jengkol. Kita baca selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masukkan kemari, diusapkan kedua mata kita, insya Allah menjadi terang. Baca selawat yang banyak, insya Allah kita bisa memandang Rasulullah secara yakzo di depan kita. Itu terdapat dalam kitab Majalisus Saniyah. Udah tuh Adam ya, masuk ke dalamnya cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga. Kan kita sering baca Maulid Al-Habsi, Maulid Dia Ulami, itu dikatakan kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum bil ba'si. Aku yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Itu sudah menandakan bahwasanya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Adam tinggal di dalam surga. Dia di dalam surga enak katanya. Enak kata? Ada yang udah masuk surga? Tahu syaratnya? Mau nggak tahu syaratnya masuk surga? Mau? Mati duluan. Mati dulu. Lah kalau nggak mati bagaimana kita masuk surga? Dengan amal-amal ibadah yang sesuai dengan apa? Perintah Allah dan Rasul. Insya Allah kita masuk surga. Nah ini Adam alaihissalam di dalam surga, hidup sendirian. Kira-kira nih yang saya tanya bapak-bapak, kalau hidup sendirian enak apa enggak? Enggak enak. Baru 3 bulan dia nyanyi, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, aku akan cari lagi. Oh gitu ya. Itu kalau ditinggal istri. Ini Adam alaihissalam tinggal di dalam surga sendirian. Tak kala dia lagi tidur enak-enak, tulang rusuk sebelah kiri diambil oleh Allah, diciptakan yang bernama Hawa. Mau dipegang sama Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Aku halalkan perempuan dengan apa? Dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah Nabi Allah Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah dengan Hawa. Apa mas kawinnya? Yaitu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali. Lihat dalam kitab Jadi mas kawin itu sudah ada. Sejak Nabi Allah Adam dinikahkan oleh Allah dengan Hawa, ada mas kawin, ada mas kawinnya. Ali Pak, mau nikah dengan Siti Aisyah, Siti Fatimah, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa dia mau menikah. Akhirnya dikasih apa? Unta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala unta itu diikat, dipotong sama Hamzah. Dia cari kemana-mana tuh onta nggak ketemu. Ternyata apa? Dipotong sama Hamzah. Kenapa? Ketika itu Hamzah belum masuk Islam, lagi sedang mabuk-mabukan dengan para sahabatnya di kota Madinah. Dipotong. Coba mau marah bagaimana? Akhirnya apa? Dinikahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. A'linu an nikah walau bisyat. Siarkan nikah walaupun hanya seekor kambing tuh. Oke. Lagi? Udah ya?
Ya Allah, lanjut aja. Ya alhamdulillah sih istri saya kalau saya ceramah nggak pernah nanyain amplop. Nggak pernah nanyain amplop. Tapi kalau pulang, dia bilang apa? Bang, isinya mana? Bukan amplopnya ditanya, isinya mana katanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Adam diciptakan, Hawa diciptakan, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan, makan apa-apa yang ada di dalam surga yang enak-enak. Tuh. Fala taqraba, jangan engkau dekati pohon ini. Jika kau dekatkan, niscaya engkau menjadi orang-orang yang sesat. Ini kalau kita belajar, ini saya terangin lagi. Kalau kita belajar kitab Daqaiqul Akhbar, itu diterangkan kalau kita berada di dalam surga, satu pohon itu buahnya bisa 5 rasa. Kita mau makan apel, kita panggil apel, datang apel. Tuh, enak nggak? Sekarang sudah begitu kita. Pencet Grab sama GoFood datang sama kita. Yang penting apa? Punya duit. Artinya itu amal soleh. Lah kalau kita nggak kerja dapat duit nggak? Nggak dapat duit, bagaimana kita memencet? Kita punya aplikasi Grab, udah kayak di surga kita. Kentucky datang, kita lagi di rumah. Di surga seperti itu, kita mau makan apel, panggil apel, apel datang. Mau makan ayam, ayam datang. Mau makan sate, sate datang. Tuh alhamdulillah, ini laki-laki semuanya dapat istri 40 seorang. Oh, amin ya robbal. 40 bidadari, setiap laki-laki istri kita jadi apa? Ratunya bidadari. Oh. Enak nggak begitu? Makanya sayang sama istri, sayang sama suami, Bu. Supaya ketemu nanti di surga. Amin ya robbal. Ini kita punya 40, dipeluk satu, semuanya terasa kepeluk. Tuh, enak nggak? Enak. Lah kalau di dunia punya 4 peluk satu nggak terasa yang 3. Tuh. Habis pulang ceramah, kemana Bib? Abah, kok pulangnya telat jam 2? Enggak, itu ada maulid. Di mana sih itu? 3 tempat. Maulid apa maulid? Perasaan jadwalnya cuma 1. Kenapa pulangnya sampai jam 4 pagi? Tuh. Antar jam. Hus. Udah nikah. Suruh diam di dalam surga berduaan, makan makanan yang enak. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Namanya pengantin baru. Ya, pengantin. Nah, kalau pengantin baru enak, tapi kalau pengantin baru di alam kubur, malam pertama di alam kubur,